Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Aku ingin melihat seberapa kuat makhluk Undying tingkat pejabat. Lo Feng mengayunkan bilah bayangan darahnya dan beradu langsung dengan palu musuh. Fenya tertawa saat dia melangkah maju. Setiap langkahnya semakin dekat hingga puluhan ribu kilometer saat dia mengayunkan palu berapi lainnya. Lo Feng terlempar ratusan ribu kilometer jauhnya dari benturan tadi. Tubuhnya mati rasa karena guncangan dan organ-organ dalamnya rusak saat ia memuntahkan darah. Setelah itu, ia melesat dan berdiri jauh di ujung gunung. Ia menatap Fenya yang sedang menyerbu ke arahnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ingatan yang diwariskan itu benar. Keunggulan tubuh kau memang sangat besar. Pemahaman hukum Fenya hanya sekitar level dasar tingkat pejabat, tetapi tubuhnya sudah berada pada level pejabat tinggi. Mengenai palu itu, aku tidak bisa menahannya. Fenya melangkah lebar untuk mendekat. Suara Fenya menembus ruang. Untuk dapat bertahan hidup dari seranganku di level penguasa sektor, aku menghormatimu. Namun sayang sekali aku harus menghabisimu. Saatnya untuk mati. Dasar bodoh. Lo Feng mendengus dingin. Lo Feng melancarkan gerakan strike travel miliknya. Dia hanya ingin menguji kekuatan lawannya sebelumnya. Sekarang setelah dia memahami kekuatan lawan, dia tentu tidak akan bertarung langsung lagi. Fenya ini jelas lebih lemah dalam teknik, tetapi tubuhnya sangat kuat. 3 siluet kabur berkelebat dan Lo Feng tiba-tiba muncul di belakang Fenya. Pedangnya berkilauan, indah sekaligus mengerikan. Fenya menggunakan palu di tangan kanannya dan mengayunkannya. Ruang di sekitarnya menjadi hancur. Di tengah gerakan yang gila, bilah pedang darah menembus pertahanan palu, menebas sisi Fenya. Ekspresi Lo Feng berubah. Biasanya, makhluk hidup dari daging dan darah yang mampu melepaskan jumlah kekuatan yang sama secara alami akan tetap lebih lemah dalam hal seberapa kokoh tubuh mereka jika dibandingkan dengan makhluk hidup dari batu. Apalagi Fenya, dari segi kekuatan, dia berada pada level pejabat tinggi. Namun dari segi kekokohan tubuh, dia sedikitnya 7 hingga 8 kali lebih kuat daripada pejabat tinggi. Fenya menatap Lo Feng dan mengayunkan palunya ke arah kepala Lo Feng. Lo Feng segera mundur. Saat ia mundur, ia menggunakan pedangnya untuk bertahan melawan palu berat itu. Untungnya ia cukup cepat, sehingga hanya 30% dari kekuatan palu itu yang dapat menembusnya. Bahkan dengan itu, Lo Feng merasakan darahnya mendidih. Penguasa sektor pemakan bintang, kecepatanmu sungguh luar biasa. Fenya melangkah maju dan terus menyerang. Dalam sekejap, seluruh pegunungan mengalami bencana. Saat mereka berdua lewat, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya pecah dan puncaknya runtuh. Keduanya memiliki gaya yang sangat berbeda. Fenya kuat dan kekar, tubuhnya merupakan benteng batu. Namun pemahaman hukumnya lebih lemah dan kelincahan serta kelenturannya lebih lemah dibandingkan dengan Lo Feng. Lo Feng mengandalkan baju sirah prajurit untuk meningkatkan kekuatannya hingga kira-kira setara dengan seorang pejabat. Namun, dengan kehadiran dewa binatang yang mendekati level kaisar dan dengan jangkauan serangannya, ia dapat menekan musuh-musuhnya. Dalam hal kecepatan dan fleksibilitas, Fenya tidak akan pernah bisa mengejarnya. Lo Feng berkelebat berkali-kali, muncul di berbagai tempat dan melepaskan serangan bilah dinginnya terhadap Fenya. Bertarung dengan prajurit yang kuat tentu berbeda. Di bawah rentetan palu api yang berat berulang kali, gerakan dan teknik pedang Lo Feng sama-sama terdorong hingga batasnya. Saat musuh menekannya, dia sekali lagi melepaskan gerakan terkuatnya. Perlahan-lahan menyempurnakannya lebih lanjut selama pertempuran.
Seiring berjalannya waktu, Lo Feng awalnya terpaksa menangkis beberapa serangan dan menerima beberapa pukulan. Namun, seiring gerakannya semakin halus dan ia semakin terbiasa menghadapi serangan, ia mulai menggunakan bilahnya untuk mempengaruhi aliran palu musuh saat ia menghindar. Fenya berdiri di atas gunung dengan marah dan meraung keras. Terlihat jelas bahwa dia sedang frustasi. "Manusia, pergilah dan matilah!" Fenya melolong marah. Dia tidak lagi peduli dengan pedang dan serangan Lo Feng. Matanya tertuju pada Lo Feng saat dia mengayunkan palu beratnya. Dengan serangan dan pertahanan, tekanan pada Lo Feng tidak terlalu besar. Namun sekarang, Fenya sudah kalah telak. Dia tidak peduli lagi dengan serangan itu. Dia hanya fokus menyerang sambil mengayunkan dua palu berapi ke arah Lo Feng. Lo Feng merasa seolah-olah langit sedang menghantamnya dengan dua palu berapi yang ukurannya setidaknya beberapa kali lebih besar darinya. Dia langsung terlempar puluhan ribu kilometer jauhnya, menghantam gunung, menciptakan lubang di dalamnya. Bayangan palu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dengan liar saat Lo Feng terdorong mundur lagi. Darah segar muncrat keluar. Tubuh Lo Feng mati rasa. Dia tergeletak di puncak gunung sambil memuntahkan darah segar. "Aku tidak bisa bertarung lagi." Tubuh Fenya terlalu kuat, seperti logam kelas F. Lo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Raksasa berapi itu melangkah lebar melewati ruang dan muncul di hadapannya lagi. "Manusia!" Fenya meraung. Dia terkejut saat melihat Lo Feng hanya berbaring di sana. Apakah dia sudah menyerah? Raungan mengerikan terdengar dari pegunungan. Tekanan tak berbentuk menyebar melewati ratusan ribu kilometer di sekitarnya. Bahkan, Fenya mengubah ekspresinya. Dengan cepat menoleh ke samping, dia melihat siluet yang sangat besar muncul perlahan dari gunung. Panjangnya lebih dari 100 kilometer dan tubuhnya ditutupi sisik perak yang penuh dengan keindahan. Tekanan kuat menyebar kemana-mana. Bahkan pejabat Fenya pun merasakan ketakutan di dalam hatinya. Apa ini? Bentuk kehidupan apa ini? Dari segi ukuran, ini seharusnya adalah binatang angkasa. Ras iblis tidak sebesar itu. Manusia ini memiliki kekuatan yang setara dengan makhluk andaing pejabat. Dia jelas seorang jenius manusia. Binatang misterius ini, apakah ini binatang jinaknya atau budak jiwanya? Apakah ini penjaga yang diatur oleh gurunya? Sangat mungkin bahwa gurunya adalah makhluk kuat, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Seharusnya tidak cukup untuk menjinakkan makhluk yang begitu menakutkan. Kemunculan tiba-tiba binatang perak itu membuat Fenya mengabaikan Lo Feng sepenuhnya. Lo Feng berdiri di puncak di sampingnya, menatap Fenya dan bergumam pada dirinya sendiri. "Aku tidak percaya jika aku melepaskan transformasi Dewa Binatang, Dewa Dunia, energi sungai darah dipadukan dengan baju sirah jenderal dan sayap sawu yang misterius. Aku tidak percaya bahwa raksasa batu ini dapat menahan binatang bertanduk emas yang dilepaskan sepenuhnya. Mengerikan, binatang buas ini jauh lebih kuat daripada penguasa sektor pemakan bintang." Fenya diselimuti api saat dia berdiri di angkasa, memegang dua palu besar dan menatap binatang buas perak seperti gunung. Pengalaman pertempurannya yang tak terhitung jumlahnya membuatnya secara alami takut pada binatang buas di hadapannya ini. Binatang buas berwarna perak itu melolong. Sayap-sayap peraknya yang besar mulai mengepak. Secepat teleportasi, ia langsung melewati jarak lebih dari 10.000 kilometer dan muncul di hadapan Fenya. Setelah itu, ia menebas ke depan. Ruang angkasa itu seperti tahu di depannya. Sangat cepat, lebih cepat dari lawan manapun yang pernah kutemui sebelumnya. Bahkan lebih cepat dari Undying Kaisar yang kutemui sebelumnya. Fenya dalam kesulitan. Dia tahu betul bahwa kecepatan adalah kelemahannya. Melawan cakar yang sangat kuat ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan melawannya dengan palunya. Ruang di sekitar mereka hancur. Dua palu itu terbanting jauh dan Fenya hancur berkeping-keping. Tubuhnya yang kuat tidak mampu melawan cakar binatang itu sama sekali. Segera setelah menebas Fenya, binatang perak itu berubah dari menebas menjadi membanting.
Andaing pejabat itu berubah menjadi bubuk hanya dengan tebasan dan hantaman dari monster perak itu. Namun, bubuk itu langsung kembali ke bentuk manusianya. Dia menatap monster itu dengan ketakutan. Kekuatan ini setara level kaisar. Pulau Kabut sebenarnya memiliki seorang Andaing kaisar. Fan-nya merasa takut sekarang. Saat bertukar pukulan, dia bisa merasakannya. Kaisar sangat langka dan peluang untuk bertemu dengannya terlalu rendah. Lo Fong berdiri di puncak gunung yang jauh dan mengerutkan kening. Energinya tidak berkurang sama sekali. Dia sudah menjadi bubuk sebelumnya, tetapi itu tidak berpengaruh pada kekuatannya. Meskipun binatang bertanduk emas itu tidak kuat sekarang, dia masih berada di sekitar level Andaing kaisar. Setelah dia berubah dari bubuk, cincin dunia dan palunya terbang ke tangannya, dan dia melihat dengan ketakutan dan amarah. Aku harus melarikan diri, kalau tidak aku akan dihabisi. Pulau Kabut ini sebenarnya memiliki seorang Andaing kaisar. Ini benar-benar intimidasi. Dia berbalik dan melarikan diri sambil menyimpan senjatanya di cincin dunianya. Mata Lo Fong berbinar dingin. Aku membiarkanmu berubah sebelumnya. Mari kita lihat bagaimana kamu melakukannya lagi. Lo Fong melempar cahaya keemasan yang terbang cepat ke arah fan-nya. Itu adalah tanaman pemakan bintang. Bersamaan dengan itu, tekanan yang mengerikan dari binatang bertanduk emas itu mengalir turun dari atas dengan kepakan sayap sawu dan perjalanan serangan tingkat pertama. Ia dengan mudah mencapai atas fan-nya, membuatnya memandang dengan putus asa. Andaing kaisar, mengapa kamu datang ke sini? Fan-nya melolong putus asa. Dia bahkan belum menyadari sampai sekarang bahwa binatang ini sebenarnya adalah penguasa sektor. Lo Fong telah menemukan ini ketika ia pertama kali mulai menggabungkan sayap sawu. Sayap itu adalah harta karun sejati. Bahkan pemimpin kota kekacauan primal pada tingkat keberadaan itu mengakuinya sebagai harta karun, cukup untuk membuat para kesatria tergila-gila. Saat itu, setelah Lo Fong memperolehnya, ia menggabungkannya untuk pertama kalinya dengan binatang bertanduk emas. Ia merasa sayapnya terlalu berat dan melelahkan untuk digunakan. Seiring berjalannya waktu, sayapnya seperti papan Luofuki. Ia secara bertahap menjadi satu dengan tubuh binatang itu, hampir seperti bagian lain dari tubuhnya. Setelah menyatu sepenuhnya, tubuh binatang itu secara alami mengeluarkan aura. Energi ini berasal dari sayap sawu dan dilepaskan dari tubuh binatang itu. Meskipun hanya sedikit, itu sudah cukup untuk mengejutkan makhluk Andaing tingkat pejabat manapun. Dengan penggabungan sayap, tidak ada cara untuk merasakan kekuatan sebenarnya dari binatang bertanduk emas itu. Kaisar Sejatian pernah berkata bahwa Kaisar Yanzu memiliki harta karun istimewa yang bahkan diinginkan oleh para kesatria. Saat harta karun itu diaktifkan, harta karun itu akan menjadi sangat kuat. Lo Fong berseru saat itu. Namun, sekarang aku memiliki sayap sawu ini, cukup untuk membuat para kesatria tergila-gila. Tekanan yang kulepaskan darinya sama seperti tekanan yang dilepaskan oleh seorang Andaing kaisar. Tanaman pemakan bintang emas tumbuh dengan cepat. Kecepatannya tentu saja tidak seperti binatang bertanduk emas. Ia baru berhasil mengejar setelah fan-nya dihancurkan untuk keempat kalinya. Daun emas yang tak terhitung jumlahnya mulai menekan bubuk itu. Bubuknya tersebar dari daun dan lenyap. Tanaman itu sebenarnya tidak berhasil menelan bubuk itu. Serbuk yang tak terhitung jumlahnya kembali berubah menjadi fan-nya. Untuk apa dia menggunakan tanaman Andaing itu? Sepertinya penguasa sektor pemakan bintang ini belum pernah bertarung dengan seorang pejabat sebelumnya. Apakah dia tidak tahu bahwa untuk menghabisi satu orang, dia harus menghancurkan jiwanya atau memusnahkanku dengan paksa? Fan-nya memandang Lo Fong yang berada di kejauhan dengan rasa ingin tahu, lalu berbalik untuk melarikan diri lagi. Dengan sekali tebasan dan bantingan, dia kembali menjadi bubuk dan terbentuk kembali. Binatang kaisar ini adalah makhluk lain. Mengapa ia terus menyerangku seperti itu? Fan-nya semakin curiga. Meskipun ia setingkat kaisar, ia bukanlah kaisar. Apakah ia pikir ia dapat menghabisiku tanpa konsekuensi apapun?
Fennya melarikan diri lagi. Binatang buas itu menebas lagi. Lo Feng mengerutkan kening dan menatap puncak gunung yang jauh. Seperti yang pernah kubaca sebelumnya, menghabisi makhluk undying dengan tubuh abadi itu memang sulit. Status Lo Feng sangat tinggi. Tentu saja dia telah membaca informasi ini sebelumnya. Dengan metodenya, dia secara alami tidak mampu menghancurkan jiwa musuh. Dia hanya bisa memusnahkannya dengan paksa, dan itu sangat sulit. Mungkin saja. Lo Feng menggertakkan giginya. Aku akan mengandalkanmu, sayap sawu. Binatang buas itu telah melepaskan cakar terkuatnya yang dapat merobek langit. Jurus terkuat berikutnya adalah sayap sawu. Ini adalah harta karun yang diberikan kepadanya oleh pemimpin kota kekacauan primal itu sendiri. Harta karun itu digunakan untuk melarikan diri dan juga memiliki beberapa kemampuan bertarung. Tentu saja, tujuannya terutama adalah untuk melarikan diri dan terbang. Kemampuan menyerangnya hanya minimal. Lo Feng pernah mencoba sebelumnya dan merasakan bahwa kelebihannya terletak pada kecepatan dan bulunya yang tajam. Menebasnya sambil terbang dengan kecepatan tinggi, seperti memotong dengan pisau. Fennya khawatir dan marah. Kecepatan sesaat binatang perak ini, bagaimana bisa begitu tidak masuk akal? Dia hanya seorang kaisar, seharusnya tidak secepat itu. Jika dia sedikit lebih lambat, aku akan bisa mencapai kecepatan di bawah cahaya dan kemudian melarikan diri. Selama seseorang masih hidup, dengan waktu yang cukup, mereka semua bisa mencapai kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Saat mereka mencapai kecepatan itu, bahkan jika seorang kaisar mengejar di belakang, dia tidak akan mampu mengejar karena kecepatan semua orang hampir sama. Tidak ada yang benar-benar bisa mengejar siapapun, kecuali jika seseorang memiliki teleportasi. Saat ini, aku hanya bisa mengaktifkan bentuk pertama, dan kemampuan terbangku sudah berada pada level iblis. Kecepatan gerakannya sangat mengejutkan, pikir Lo Feng. Bahkan Yanzu, dengan harta warisan ayahnya, saat dia mengaktifkannya, dia bisa melawan kaisar tingkat puncak. Meskipun sayap sawu tidak terutama digunakan untuk menyerang, tetapi digunakan untuk melarikan diri. Saat aku menghindar dan melarikan diri, kecuali seseorang memiliki teleportasi atau penghentian waktu, bahkan seorang kaisar tidak akan bisa menangkapku. Saat terbang lewat, bulu-bulunya bertindak seperti bilah pisau dan menebas Fennya, hampir seperti menebas tahu saat tubuhnya terbelah dua di pinggang. Fennya menjerit kesakitan saat tubuhnya terpotong menjadi dua. Bahkan saat tubuhnya berubah menjadi debu sebelumnya, dia tidak pernah menjerit kesakitan. Aku berhasil. Lo Feng berdiri di puncak yang jauh dan memperlihatkan ekspresi gembira. Dengan kemampuan penginderaannya, dia bisa merasakan musuhnya langsung kehilangan 2% dari energi abadinya. Efek ini mengejutkan Lo Feng. Ini memang harta karun yang bahkan dianggap berharga oleh pemimpin kota kekacauan primal. Kegunaan utamanya adalah untuk melarikan diri, namun masih memiliki beberapa kemampuan menyerang. Sedikit saja sudah sekuat ini, dan ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya. Sayap sawu sangatlah misterius. Dengan pemicu tubuh dan kekuatan energi seseorang, itu dapat memicu kemampuan misterius. Lo Feng menyebutnya energi ruang angkasa, dan ini adalah inti sayap yang kuat. Binatang buas itu mengepakkan sayapnya dan sekali lagi menggunakannya untuk menebas tubuh Fennya. Fennya bahkan tidak punya kemampuan untuk menghindar. Meskipun ia berubah bentuk berulang kali, saat ia berubah bentuk, binatang buas itu akan menebasnya lagi dan ia akan kehilangan 2% energi abadinya. Bahkan dengan tubuh abadi, hanya butuh 50 kali untuk mengakhiri dirinya. Ampuni aku, kaisar yang terhormat. Fennya berkomunikasi secara mental dengan binatang bertanduk emas itu. Dalam sekejap, dia diserang lebih dari 10 kali. Tubuh abadi Fennya hanya tersisa 50%. Dia kehilangan setengah jiwanya seperti itu. Waktu berlalu, Fennya hanya memiliki 30% energi. Dia langsung menghancurkan seluruh tubuhnya. Keputusan akhir Fennya, bahkan jika dia tidak bisa menghabisi seorang undying kaisar, dia ingin melukainya dengan parah. Ini adalah balas dendamnya. Sebelum ini, dari triliunan ras di alam semesta,
hanya pemimpin kota kekacauan primal yang mengetahui keberadaan sayap sawu. Menghancurkannya sulit bahkan bagi seorang Universe Master. Ledakan ini hanya seperti menggelitik bagi sayap itu. Binatang besar yang terbungkus sayap perak itu terbang mundur puluhan ribu kilometer sebelum mengembangkan sayapnya dan dengan gemilang. Matanya yang emas menatap ke depan. Lo Feng mengambil semua barang yang ditinggalkan fan-nya. Aku harus segera pergi. Pertempuran ini terlalu menarik perhatian. Sudah ada beberapa tim yang bergegas datang. Lo Feng mengerutkan kening dan melihat kejauhan. Binatang buas itu memasuki dunia internalnya. Dengan sekejap, dia menggunakan jurus strike miliknya. Namun jelas bahwa penggunaannya dibandingkan dengan binatang bertanduk emas berada pada level yang sama sekali berbeda. Kematian salah satu dari 12 pejabat di Pulau Kabut hanya diketahui sedikit orang. Adapun 11 pejabat lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang berasal dari ras Kawu. Lo Feng kembali ke markasnya. Tanaman pemakan bintang tumbuh di seluruh gua untuk melindungi istananya, dan Lo Feng duduk di dalamnya dengan gembira. Guru memberiku harta yang sesungguhnya. Suasana hatinya sangat baik. Ia duduk dan minum anggurnya sambil merenung. Akhirnya aku merasa seperti sedang melawan seorang pejuang yang kuat. Yansu itu memiliki harta karun yang akan membuat kaisar lain iri. Namun sekarang aku juga memilikinya, dan itu bahkan lebih baik daripada miliknya. Meskipun kegunaan utamanya adalah untuk melarikan diri, tetapi masih memiliki beberapa kemampuan menyerang dan bertahan. Sebuah pikiran menyambar bagi kilat dalam benaknya. Dulu ketika ia belajar di kota kekacauan primal selama 12.000 tahun, Lo Feng telah merenungkan tentang teknik pedangnya dan keterampilan bertarung jarak dekat dari binatang bertanduk emas itu. Perusahaan memiliki banyak teknik, namun teknik-teknik itu diresapi dengan banyak hukum lainnya. Namun Lo Feng tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan teknik jalur dewa binatang. Lagi pula, tidak ada seorang pun di antara manusia yang pernah mencapai tingkat pencapaian si Ludo di jalur dewa binatang. Bahkan teknik pedang beberapa kesatria masih dalam tahap awal. Oleh karena itu, teknik yang tidak sempurna tentu saja tidak akan dijual. Menjual teknik yang tidak sempurna akan menjadi aib bagi seorang kesatria. Setelah memikirkan hal ini selama bertahun-tahun, aku akhirnya menemukan jalan yang benar dari pertempuran ini. Untuk dapat berkembang, seseorang harus memilih jalan terlebih dahulu. Lo Feng tidak menyadari hal ini sebelumnya. Dewa binatang itu sendiri adalah perwujudan dari perpaduan hukum itu sendiri, dan itu adalah perpaduan hukum ruang dan hukum emas. Dengan pelatihanku, binatang bertanduk emas itu secara bertahap akan secara alami menanamkan kekuatan dewa binatang dan menjadi lebih seperti itu. Baik itu cakar, tanduk, ekor, dan sebagainya, itu semua adalah senjata dewa binatang. Aku pernah memiliki terlalu banyak keseimbangan sebelumnya. Aku tidak dapat menemukan teknik yang paling cocok. Aku tidak tahu apakah harus mempelajari teknik cakar atau teknik ekor atau yang lainnya. Sekarang setelah kupikir-pikir, sungguh konyol. Hal terkuat dari binatang itu tidak diragukan lagi adalah sayap sawu. Sayap sawu sendiri kuat jika dipadukan dengan teknik yang tepat dan dipadukan dengan jalur dewa binatang di dalamnya. Tentu saja itu akan menjadi metode yang terkuat. Lo Feng tersenyum. Lo Feng mulai mempelajari teknik-teknik seperti strike travel dan linear universe dengan giat. Yang keduanya merupakan cara untuk menggunakan sayapnya. Keduanya juga dapat digunakan dalam serangan. Mempelajari banyak teknik berbeda dan memadukan kehadiran dewa binatang, Lo Feng mulai menciptakan teknik bertarungnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, berita tentang binatang perak di Pulau Kabut pun tersebar. Selama diskusi mereka, makhluk andai ngeras lain memutuskan bahwa binatang buas perak ini setidaknya berada di puncak pejabat atau bahkan di tingkat kaisar. Saat seseorang bertemu dengannya, itu akan menjadi tragedi. Setidaknya di Pulau Kabut tidak ada prajurit yang cukup kuat untuk melawannya. Tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Mereka hanya tahu itu berasal dari kubu manusia.
Akan tetapi, keempat kubu itu memiliki banyak ras lain di bawah mereka, dan hanya sedikit yang memiliki ras khusus yang sekuat itu. Binatang buas perak ini mungkin berasal dari bagian alam semesta yang terpencil. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak Lo Feng mulai mempelajari teknik bersayap. Lo Feng akhirnya berhasil mendapatkan ide dasar tentang teknik serangan sayap sawu. Meskipun masih kasar dibandingkan dengan teknik si Ludo, namun teknik itu jauh melampaui 7 teknik pedang baru dan masih banyak hal yang perlu disempurnakannya. Menciptakan sebuah teknik tentu bukanlah hal yang mudah, terutama menciptakan teknik kelas atas seperti jejak jiwa dan 7 bilah ilusi. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Perspektifnya telah berkembang dan pemahaman hukumnya jauh melampaui gurunya Huyan Bu. Selain itu, setelah melihat banyak teknik tingkat atas dan termasuk bimbingan gurunya, yaitu pemimpin kota kekacauan primal, bagaimana mungkin peningkatannya bisa lambat? Sudah waktunya untuk menemui guruku. Lo Feng mengirim seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual. Berdasarkan permintaan pemimpin kota kekacauan primal, dia sering pergi ke Pulau Guntur untuk mencari petunjuk. Di area tertinggi Pulau Guntur, berdiri sebuah kuil yang diselimuti energi kekacauan primal. Lo Feng tiba-tiba muncul di depan kuil. Dia melangkah masuk. Ada apa? Sebuah suara bergema. Aku telah membuat beberapa kemajuan dalam teknik yang kubuat untuk sayap sawu. Guru, aku di sini untuk mencari bimbingan. Lo Feng berkata dengan hormat. Dengan satu pikiran, dia menghilang dan seekor binatang bertanduk emas sepanjang lebih dari 100 km muncul. Ini adalah alam semesta virtual tempat segala sesuatu disimulasikan. Dan menurut apa yang dikatakan gurunya, kuil ini memiliki beberapa efek khusus dari tempat pelatihan. Apapun yang dia pikirkan dapat muncul. Lo Feng secara alami berubah menjadi binatang buas. Bulu-bulunya melesat melewati udara dan meninggalkan jejak yang sangat samar. Binatang buas itu mendarat di kuil dan berubah kembali menjadi Lo Feng. Suara itu berbicara dari energi. Serangan sayapmu sudah dianggap sebagai level pemula. Jelas bahwa serangan itu belum sempurna. Jika kamu melakukannya, serangan itu akan jauh lebih kuat. Namun sulit bagimu untuk menemukan lawan yang tepat untuk melatihnya. Mulai hari ini, sering-seringlah berada di tempat latihanmu. Aku akan mengatur lawan khusus untukmu agar sesuai dengan titik lemahmu yang memungkinkanmu untuk terus melawan mereka dan melatih teknikmu. Dalam waktu sekitar 1000 hingga 2000 tahun, kamu akan mengalami kemajuan dalam teknik pertamamu. Baik guru, Lo Feng berkata dengan sangat hormat. Oke guys, mohon maaf banget ini malam banget ya. Ini bukan hujan lagi, kalau biasanya kan hujan. Nah ini karena kesibukan Mimin ya, jadi telat upload, mohon maaf. Tapi yang penting diusahakan setiap hari upload ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.